dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Nah, di pagi ini yuk kita bersaat teduh ya adik-adik. Tapi sebelum kita bersaat teduh, Om Ageng mengajak adik-adik untuk mempersiapkan firman Tuhannya, yaitu Alkitab. Sudah dipersiapkan? Nah, kalau sudah dipersiapkan, kita buka dulu ya untuk tema hari ini, yaitu 1 Petrus 2 ayat yang 11 hingga ke-17. Sudah adik-adik? Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan dalam Roh Kudus. Om Ageng yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih karunia dan anugerah yang Kau berkati sehingga kami bisa menikmati hidup di hari ini lagi ya Bapak. Dan biarlah di pagi hari ini pimpin kami Bapak dalam Roh Kudus untuk kami bisa lebih lagi belajar tentang firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi hikmat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 hingga 11, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema saat teduh hari ini yaitu hormatilah semua orang. Jadi adik-adik, menghormati semua orang adalah wujud kasih yang nyata dari Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pastilah menghormati semua orang. Jika kita membenci orang, maka sebenarnya kita tidak punya iman dan cinta kepada Tuhan. Dari sejak kecil, kita selalu dididik baik di sekolah maupun di rumah, dengan memberikan hormat kepada guru-guru di sekolah dan orang tua dan orang yang lebih tua dalam keluarga kita. Rasa hormat tersebut merupakan sikap dalam norma dan etika atau aturan sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran rasa hormat dan menghormati firman Tuhan sangat berbeda dengan tata krama duniawi. Perbedaannya adalah rasa hormat dalam pengajaran Tuhan didasari oleh faktor kasih, dengan tidak mempersoalkan faktor usia ataupun posisi seseorang. Seperti ditegaskan pada ayat firman Tuhan di atas, yang mengajarkan untuk menghormati semua orang. Tidak berhubungan dengan usia, melainkan dilanjutkan dengan kasihilah saudara-saudaramu. Apakah arti menghormati dan mengapa kita perlu memiliki nilai tersebut dalam kehidupan kita? Secara sederhana, memberi hormat artinya memberi nilai, melayakkan, memberi perhatian, memberi penghormatan, atau memberikan kasih karunia kepada semua orang. Jadi adik-adik yang terkasih, ada 4 di mana kita belajar untuk memberikan atau menghormati. Pertama, hormatilah semua orang. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan menghormati. Mungkin cara kita memberi penghormatannya berbeda, tetapi janganlah kita memandang rendah orang lain hanya dari asumsi dan perbedaan yang dilihat dari luar. Yang kedua, kasihilah keluargamu. Mengenai hubungan antara keluarga,
maupun teman-teman, kita perlu mengembangkan kasih dan persaudaraan di antara kita. Berikan penghargaan di mana perlu kata-kata yang menguatkan, pujian, serta melayani satu dengan yang lainnya. Yang lebih muda tidak kurang ajar dengan orang tua ataupun dengan kakaknya. Yang tua tidak memandang rendah atau membuli yang lebih muda. Saling menjaga hati masing-masing dan mengemukakan pendapat dengan cara yang membangun. Yang ketiga, takutlah akan Allah. Kata takut akan Allah di sini bukan berarti kita takut ya adik-adik akan hukuman yang kita terima jika kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi karena kita bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita, takut akan Tuhan dapat diwujudkan dalam sikap kita menjalani ibadah kita. Datang tepat waktu dalam ibadah hari Minggu, memuji, menyembah, serta melayani Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki kepada Tuhan. Yang keempat, adik-adik, hormatilah pemerintah. Karena itu Tuhan ingin kita juga menghormati bangsa dan negara kita, termasuk siapapun pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, rasa hormat dan menghormati menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh setiap orang tanpa batas-batas tertentu, sehingga keadaan dan keberlangsungan hubungan dengan sesama akan itulah yang firman Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita memang harus untuk menjalani atau kita memang harus untuk menghormati di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga kita maupun bersama saudara-saudara atau teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, di mana kami bisa menghormati baik terhadap orang tua kami maupun dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus.